Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di RM Media. Semoga RM Media selalu eksis dan mudah-mudahan kita semua diberi kesuksesan dunia akhirat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Wa qala akhar li ba'di ikhwanihi. Sebagian orang berkata pada sebagian temannya. Apa katanya? Idza hadronil mautu faq'ud inda ra'si wandur. Apabila kematian telah datang kepadaku, duduklah kamu di samping kepalaku dan lihatlah, perhatikan. Mudah-mudahan dai ya. Monggo lemate ya, bang lengki tintang cetak ya. Abasaki engko perhatiin engko. Fa in ra'aitani qad mutu alal Islam fahud jami' ma ma'i fabihu. Dan apabila kamu melihat saya telah mati dalam keadaan Islam, maka ambillah semua apa yang ada bersamaku dan kemudian kamu jual. Ini menunjukkan saking mengharapkan dalam meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sampai berwasiat, apabila kamu melihat saya meninggal dunia dalam keadaan Islam, ambil semua apa yang saya miliki. Kemudian kamu jual. Wahud bihi sukaron wa lauzan wa farihu ala sibyan. Kemudian ambil dengannya gula dan buah badam dan cecerkan atas anak-anak. Artinya bagi-bagi anak-anak kecil itu. Ini bentuk wasiat ini. Wa in ra'aitani qad mutu ala ghairi dzalik fa'alimin nasa li yusalli alayya man arada ay yusalli alayya basiratan. Dan apabila kamu melihat saya telah meninggal dunia di dalam keadaan tidak Islam, maka hendaklah manusia beritahu agar menyolati saya orang-orang yang hendak menyolatinya. Wa kana qad dzakara lahu alamatan yu'rab bihal farqu bainal amrayni. Dan sungguh sebagian saudaranya telah menuturkan tanda-tandanya yang bisa diketahui perbedaan antara dua perkara. Berarti sebenarnya sudah dikasih tahu, kalau matinya begini, mati dalam keadaan Islam, kalau begini, matinya dalam keadaan bukan baik. Contoh begini, kalau di dalam kitab lain, apabila seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan berkeringat, pelipihnya berkeringat, atau air matanya mengalir, ini menunjukkan husnul khotimah. Kalau matinya itu lidahnya menjulur sambil mengeluarkan suara seperti sapi yang dipotong itu, ini menunjukkan su'ul khotimah gitu intinya. Nah, ini sudah dikasih tahu. Faqala fara'aitu qad mata al-Islam. Kemudian sebagian saudaranya itu berkata, sungguh saya telah melihat dia mati dalam keadaan Islam. Kemungkinan matinya air mata sedang mengalir, atau keluar keringat, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, atau mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau bacaan dzikir yang lain. Ini kan juga menunjukkan husnul khotimah. Lain hanya orang meninggal dunia dalam keadaan lidahnya terjulur. Ini kan menunjukkan su'ul khotimah. Kemudian setelah salah satu atau sebagian saudara itu melihat saudara yang meninggal dalam keadaan Islam, wa fa'ala ma amara bihi minat tasadduqi ala sibyan, kemudian dia melakukan apa yang ia wasiatkan,
yakni bersedekah pada anak-anak. Harta-hartanya yang disuruh diambil itu ya diambil kemudian disedekahkan pada orang-orang, terutama bagi anak-anak. Wa hikayatum fi dzalika siratun masratun, dan hikayah seperti mereka itu ya banyak sekali. Hanya saja di sini ya hanya sebagian yang diceritakan. Hikayah seperti semacam itu banyak katanya itu. Wa'lam annau katsiran ma yuhtammu bisu'i lil ladina yatahawanu bis salatil mafruḍati. Yang perlu kamu ketahui, kebanyakan orang itu su'ul khotimah bagi orang yang meremehkan sholat yang diwajibkan. Ini kebanyakan orang yang meninggal dunia dengan keadaan su'ul khotimah, orang-orang yang meremehkan sholat fardhu. Wasakatil wajibati, meremehkan zakat wajib. Seharusnya hartanya dikeluarkan zakat, malah tidak dikeluarkan zakat. Walladzina yattaba'una auratil muslimin, orang-orang yang mengikuti celahnya orang-orang Islam, orang-orang yang rajin membeberkan atau membongkar aibnya orang Islam ini, kebanyakan yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Walladzina yankusunal mikyala wal mizana, dan orang-orang yang mengurangi timbangan dan mengurangi takaran dan timbangan. Ini juga kebanyakan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka dari itu bagi orang yang biasa menimbang dan menakar, sempurnakanlah takaran dan timbangan biar tidak jadi beban, biar tidak jadi sebab su'ulnya khotimah. Walladzina yahda'unal muslimina wa yaghussunahum wa yalbisuna lahum bi umriddin wa dunya, dan orang-orang yang biasa menipu orang-orang Islam dan memperdaya orang-orang Islam, mencampur adukkan urusan dunia dengan akhirat, sehingga seharusnya hukum itu jelas menjadi tidak jelas. Ini yang menjadi sebab matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Termasuk orang yang jadi sebab su'ul khotimah adalah walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna alaihim bihaqqin, orang yang tidak percaya pada wali-wali Allah dan mengingkari tanpa alasan yang benar, atau menjadikan wali-wali Allah yang dia tidak ketahui. Walladzina yad'una ahwalal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin, dan orang-orang yang mengaku wali dan makomnya para wali tanpa ada kebenaran, tanpa ada pengetahuan. Wa asbaha dzalika min umuris syani'ati, dan yang menyerupai dari perkara-perkara yang jelek. Ini penyebab su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim bi husnul khotimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahwabi ma yuhabu minhu ala sahibihi su'ul khotimah, termasuk yang paling dikhawatirkan atas temannya adalah su'ul khotimah. Al-bi'atu fiddin, bid'ah di dalam urusan agama. Ini yang paling dikhawatirkan adalah su'ul khotimah. Karena orang itu baru dikatakan sukses apabila sudah meninggal dunia. Orang itu sudah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, itu baru dikatakan sukses. Kalau belum meninggal dunia belum bisa dikatakan sukses, walaupun itu kaya atau orangnya bagaimanapun. Takutnya matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Misalnya ada orangnya, awalnya itu orangnya tidak begitu baik, kalau perlu dikatakan orang yang tidak baik. Kemudian sebelum meninggal dunia, akhir ayatnya itu membawa kalimat la ilaha illallah, atau dikategorikan husnul khotimah, yaitu orang yang sukses. Ya, sebaliknya kalau orang itu menjelang kematiannya menjadi su'ul khotimah dan murtad, misalnya setelah murtad belum masuk Islam kembali meninggal dunia, ini yang celaka atau orang yang bangkrut atau orang yang tidak sukses. Wallahu a'lam.